Shalom, mari Shalom. kita memuji Haleluya, Tuhan. Tuhan. Jangan biarkan aku pergi, jangan biarkan aku berlari menjauh dari tata kasih karunia yang Kau beri. Tanamlah aku di hadirat-Mu, meteraikanku dalam hati-Mu, di hadirat-Mu, di hadapan-Mu, di pelukan-Mu, itulah hidupku. Jangan biarkan aku pergi, jangan biarkan aku berlari menjauh dari tahta kasih karunia yang Kau beri. Tanamlah aku di hadirat-Mu, meteraikanku dalam hati-Mu, di hadirat-Mu, di hadapan-Mu, di pelukan-Mu, itulah hidupku. Haleluya, Oh Yesus, Engkau sungguh baik, kami mengucap syukur hanya bagi-Mu Yesus. Haleluya, Jangan
Bapa, kita syukur Kau baik, Kau sungguh Allah, Kau sungguh sangat baik. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami dalam siaran gembala, siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan. Sebentar lagi kami baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Kau buka hati pikiran kami agar kami menerima firman-Mu. Kau berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan Kau berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Kau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Amin. Selamat pagi semuanya yang sudah bergabung. Bu Ami, Bu Tiar, Bu Nurmala, Bu Foni, Pak Bobby Cake. Thank you, spikunya enak, kemarin udah aku makan. Bu Elias, Pak Elias, CCMI, semua yang sudah pagi-pagi nongol di Instagram, Pak Mei, semuanya yang saya tidak sempat sebut satu persatu karena mungkin tidak tertulis, tapi ada Bu Reni, Pak Yanto, dan semua. Good morning. Mari kita baca 1 Raja-Raja 19 ayat 14 sampai 21. 1 Raja-Raja 19 ayat 14 sampai 21. 1 Raja-Raja 19 ayat 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjian-Mu, meruntuhkan mezbah-mezbah-Mu, dan membunuh nabi-nabi-Mu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Meholah harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan mulutnya tidak mencium dia. Lanjut ya. Sampai 21. Setelah Elisa pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau. Jawabnya kepadanya, baiklah, pulang dahulu dan ingatlah apa yang telah ku perbuat kepadamu. Lalu berbaliklah ia daripada Elia, ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia lalu mengikuti Elia dan menjadi
pelayannya. Amin. Amin, 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 amin. Tema kita pagi hari ini yaitu menuntaskan pekerjaan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Seorang ibu yang bernama Barbara meninggal dunia sebelum menyelesaikan sweater atau baju dari bahan rajut. Itu bentel kalau orang Jawa bilang ya. Untuk cucunya. Untuk cicitnya. Jadi sudah sepuh banget ya Bu Barbara ini. Tetapi ia meninggal saat sweater itu belum diserahkan. Jadi orang teman-temannya itu datang dan mengambil sweater itu untuk diserahkan kepada seorang yang ahli untuk menyelesaikan menjadi baju. Orang-orang ini adalah orang-orang sukarelawan dari sebuah organisasi yang melayani mereka yang ditinggalkan oleh orang terkasih sebelum orang tersebut menyelesaikan rajutannya. Jadi ada para perajut yang luar biasa yang akan menyelesaikan, menuntaskan pekerjaan daripada orang-orang yang meninggal lebih dulu ya. Sedangkan pekerjaannya belum selesai. Nah, dengan penuh kasih para prajurit sukarelawan itu mencurahkan waktunya untuk menyelesaikan apa-apa yang belum diselesaikan oleh orang yang sudah meninggal itu. Nah, Allah juga menunjuk seorang yang menuntaskan untuk pekerjaan daripada Nabi Elia ya. Sang Nabi merasa kesepian dan kecewa karena melihat bangsa Israel menolak perjanjian Allah dan membunuh para nabi. Menanggapi hal itu, Allah memerintahkan Elia demikian. Elisa harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Ketika Elia itu bersembunyi di goa karena dikejar-kejar sama Isabel ya, mau dibunuh. Ia putus asa ya, ia merasa melo ya, ia merasa di titik nol. Nah, disitulah ia bercakap-cakap dengan Tuhan. Tuhan melawat dia. Jadi kalau Anda ada di titik nol, Tuhan pasti datang melawat saudara ya. Jangan takut. Dan dijelaskan oleh Tuhan bahwa ada banyak pekerjaan yang dia harus lakukan. Apa saja itu Pak Gem pekerjaannya? Harus mengurapi siapa saja itu. Ayat 16. Menjadi raja. 19. Ayat 16. Juga ya ayat 15 ya. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram, juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Meholah harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Ini luar biasa ya. Jadi Tuhan sudah menunjuk pengganti Nabi Elia ya, yaitu Elisa. Padahal Elisa itu masih bekerja di ladang ya, belum menjadi ataupun sekolah nabi ya. Ia sedang melakukan pekerjaan di ladang membajak sawah orang tuanya tentunya ya. Nah, ternyata Tuhan itu melihat para pemimpin itu dari tempat-tempat yang orang nggak menyadari ya, atau orang nggak tahu gitu ya. Ternyata muncul gitu ya mak bedunduk. Elisa dari mana? Mereka juga nggak tahu kan, nggak pernah muncul gitu ya. Tapi ia ditentukan untuk menggantikan Elia. Jadi hari ini saudara-saudara nggak usah khawatir ya tentang para pemimpin yang akan memimpin negara kita, para pemimpin yang akan memimpin gereja kita, para pemimpin yang akan memimpin rumah tangga atau keluarga besar kita. Tuhan yang menentukan, Tuhan yang menunjuk. Jadi tidak usah kepo ya, rebutan kursi cuma satu direbut banyak orang ya. Selamat pagi Bu Wanda. Selamat pagi Pak Budi, happy birthday ya Pak Budi. Pak Budi itu
adik saya Budi Utomo yang ada di Jakarta hari ini birthday ya. Kalau tanggal 1 saya, yang tanggal 3 itu Pak Budi ya. Kita bisa makan bersama-sama secara virtual. Jadi pasti Bud. Nah, kembali kepada Elisa. Maka Elisa ini sedang membajak dengan 12 ekor lembu. Coba saudara membajak satu aja gimana, sama satu ekor aja rasanya saudara yang guling. Menunjukkan Elisa Kita yang itu guling orang ya. Kuat ya. Elisa ini perkasa ya. Dia mengarahkan 12 ekor itu sekaligus, terus dia nyetir yang ke 12 ya. Dan 12 ekor lembu ini pasti didedek ya. 12 ekor lembu ini tidak bisa ya, yang satu ke kiri, ke tengah, yang satu ke kanan. Waduh. Jadi harus baris. Tapi bagaimana dia harus, kalau menggok kanan, mereka menggok kanan semua dan teratur rapi. Tentu sudah didedek sama Elisa itu. Makanya Tuhan lihat Elisa ini, oh Elisa ini bisa ini. Dia bisa jadi nabi menggantikan Elia. Karena apa? Pekerjaannya itu profesional, pekerjaannya dikerjakan dengan luar biasa, ndak biasa loh. Orang membajak dengan 12 mengembalakan lembu. Jadi kekuatannya dahsyat ya. Tapi kita melihat juga hatinya juga cantik. Karena apa? Ketika ia dipanggil untuk mengikut Elia, dia ndak terus kabur gitu ya. Tapi dia ngomong, aku tak pamit sama orang tuaku. Loh, luar biasa kan ya. Dan dia juga sama karyawan-karyawannya mengadakan perjamuan terakhir ya. Lalu disembelihlah lembu-lembu itu. Kasihan ya lembu disembelih. Dia tidak membajak lagi ya. Dan dia tinggalkan profesinya itu. Ya tentu siapa yang mengurusi lembunya, tidak ada. Orang tuanya mungkin sudah tua ya, jadi tidak mungkin. Jadi lebih baik dimakan aja jadi sate gitu ya, atau gulai. Maka jadilah Elisa mengikuti Elia ya. Jadi untuk menunjukkan kepada Elisa bahwa Allah telah memanggilnya agar meneruskan pelayanan Elia sebagai nabi, maka Elia melemparkan jubahnya kepada Elisa. Karena jubah seorang nabi digunakan untuk menunjukkan otoritas seseorang sebagai juru bicara pilihan Allah. Kita baca 2 Raja-Raja 2 ayat 8. Jadi tindakan ini mempertegas panggilan Elisa sebagai nabi. Tentu Elisa itu bertanya-tanya ya, aku diajak melayani Tuhan, apa jabatan yang aku terima? Ternyata ia hanya menjadi pelayan ya. Hari ini bagi engkau yang mungkin bekerja dan kedudukannya paling kecil ya, paling tidak berarti, jangan patah semangat dulu ya. Ini satu permulaan yang baik. Silakan baca Pak Gem. 2 Raja-Raja 2 ayat 8. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu, maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Amin. Amin. Elisa demonstrasi kuasa Allah ya. Bagaimana jubah itu punya kuasa. Tapi ya tergantung yang make ya. Jadi jubah itu dipakai untuk membelah sungai ya. Dan pada akhirnya mereka bisa menyeberang dengan berjalan kaki saja melenggang kangkung. Nah, disinilah Elisa mengerti. Maka pada suatu hari Elisa berkata, kalau kamu naik ke surga, kalau kamu meninggalkan aku minta 2/3 bagian daripada rohmu. Dia tahu bahwa roh Elisa ini yang penuh kuasa ya. Dan Elia, roh Elia yang penuh kuasa. Dan Elia berkata, ya kalau kamu bisa melihat aku naik ke surga. Makanya seorang
pementor dan yang dimentoring itu harus berdua terus ya. Ya. Seorang guru dan seorang murid itu harus selalu menyertai terus-menerus ya. Karena Tuhan akan memperlihatkan bahwa ada kesatuan hati, ada orang yang akan meneruskan usaha, pekerjaan, atau bisnis, atau pelayanan ya. Bagaimana kita keluar sebentar ya. Anak-anak masa kini itu tidak mau loh meneruskan usaha orang tuanya ya. Karena mereka merasa aku lebih cakap, aku lebih baik, aku lebih tinggi nantinya. Jadi perusahaan yang dibangun dengan susah payah akhirnya tutup. Ditinggalkan begitu saja. Terutama usaha kuliner ya. Karena cita rasa jadul itu sulit anak-anak masa kini itu bisa menangkap dan menirukannya. Karena apa? Mungkin bahan-bahannya sudah langka ya. Dan cara masaknya itu spesifik. Tidak memakai kompor yang bros instan gitu ya, tapi mereka pakai api. Jadi ada waktu untuk masak makanan itu. Sehingga cita rasanya itu khas. Nah, ada seorang bapak yang anaknya sekolah di luar negeri dan dianjurkan untuk pulang melanjutkan usaha papanya, tapi dia ogah-ogahan ya, lebih enak di sana mungkin gitu. Tapi papanya suatu hari mengatakan, ya kamu di sana naik Mercy ya, tapi Mercy-nya bis bukan. Tapi kalau kau di sini ikut papa, ini ada Mercy sedan yang akan kau naik. Akhirnya dia pikir, akhirnya dia pulang dia. Kalau di sana memang sama-sama Mercy-nya, tapi di sana dia naik Mercy yang punya orang bis. Itu dia naik angkutan umum tuh tiap hari. Itu Mercy-nya, bisnya mereknya Mercy, tapi di sini kau akan naiki ini sedan Mercy yang papa belikan untuk kamu kalau kamu mau melanjutkan usahanya papa. Akhirnya dia pikir-pikir, ya lebih baik aku pulang ya daripada aku naik bis Mercy, lebih baik aku naik bis sedan Mercy. Haleluya. Puji Tuhan. Ya itulah salah satu contoh ya bagaimana seseorang ini untuk melanjutkan ya sebagai next generasi, sebagai penuntas itu ya tidak mudah. Elisa gitu ya. juga kan harus mengikuti dia Elia terus baru dia dapatkan jubahnya itu. Kalau dia mundur Merem. sedikit, lengah sedikit, Nggak tahu. dapat jubah Elia. Nah itu tidak mudah. Pada hari ini untuk mentoring atau untuk berjalan bersama-sama muridnya itu juga harus ngerti bahwa suatu hari nanti siapa tahu dia yang akan meneruskan usaha atau pekerjaan yang engkau sedang latihkan kepada murid tersebut. Selamat pagi Bu Lili. Selamat pagi Bu Lasma. Mentoring itu perlu. Sebab itulah yang akan menstabilkan atau meneruskan pelayanan kita ya. Baik itu di bidang usaha bisnis maupun di bidang pelayanan kepada Tuhan. Kita sebagai orang tua harus memberi kesempatan buat anak, menantu, cucu untuk terlibat dalam pekerjaan orang tua, dalam pelayanan orang tua, sehingga mereka satu visi dan misi daripada Tuhan Yesus. Walaupun mereka itu sekolahnya berlain-lainan itu tidak masalah. Walaupun mereka mungkin bekerja secara duniawi, secara sekuler, itu tidak masalah. Tetapi mereka tetap bisa melayani Tuhan bersama-sama keluarga ya. Nanti pada tanggal 9 Agustus keluarga besar kami dari papa mama mertua saya, keluarga Petrus Surya Dharma itu makan siang bersama di sebuah resto di Surabaya. Karena mama papa sudah tidak ada dan orang tua kami masing-masing para menantu juga mayoritas sudah nggak ada. Tinggal generasi
anak-anak kami yang masih punya komplit orang tua ya, termasuk kami. Nah, disitulah kami akan melihat siapa-siapa yang akan melanjutkan usaha pekerjaan orang tuanya. Kalau kami sudah tidak ada ya. Jadi mungkin ada cucu, tapi kan masih jauh usianya ya. Nah, tetapi Dani ada di Australia melanjutkan daripada apa yang saya kerjakan, yaitu sebagai desainer. Dan juga dia belajar firman, melayani Tuhan, belajar dari kami berdua. Ketekunannya, ketelitiannya belajar dari bapaknya ya. Dan hematnya itu belajar dari bapaknya. Ada yang kami lanjutkan, artinya ada yang kami harus tuntaskan dalam Yesus Kristus Tuhan ya. Saya kurang tahu apakah Bapak Ibu juga punya Elisa masa kini ya. Ayo kita ciptakan Elisa masa kini. Mungkin anak kita harus sekolah di luar negeri, dimanapun berada, dengan segala macam ilmu yang dia timba, tidak masalah itu. Karena itu nanti akan menjadi bekal sebagai penuntas dalam pelayanan kita kepada Tuhan. Elisa sangat piawai untuk membajak. Elisa sangat terampil dalam pekerjaannya. Itulah yang akan dipilih oleh Tuhan. Orang-orang yang terampil dalam pekerjaannya. Jadi mari kita hari ini apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kita mau kerjakan dengan sempurna. Amin. Walaupun itu mungkin kecil hasilnya atau tidak ada orang yang melihat, tetapi Tuhan melihat. Amin. Amin. Selamat ya Bu Lili, sudah selesai kuliah apa itu, saya kurang jelas. Kuliah apa, kesehatan atau apa itu. Coba bayangkan ya saudara-saudara, Bu Lili ini ya sudah punya cucu ya. Sama seperti aku, mungkin tapi Bu Lili lebih muda usianya ya. Masih belajar loh saudara ya, sampai ada apa itu, wisuda ya. Cuma saya tidak tahu itu ilmu apa gitu ya. Kesehatan mungkin atau apa. Loh kan luar biasa itu ya. Banyak di antara kita sudah males ya untuk belajar. Saya ini sedang mempersiapkan sebuah buku yang saya mau selesaikan ya. Tapi rasanya kalau saya nulis buku itu saya tidak boleh kerja yang di luar, maunya itu ya di kamar nulis gitu ya. Tapi masih belum bisa, jadi ini agak repot saya atur waktunya. Harus ada buku yang menceritakan my spiritual journey. Kalau Pak Gemini dulu suka bikin komik loh. Di sekolah ya. Mungkin nanti komiknya harus digambari sama Pak Gem ya. Saya ngetik isinya Pak Gem yang ilustrator gitu ya. Bu Lili nulis sudah lulus sejak November 2023. Ya sudah 54 tahun. Waduh, luar biasa. Jadi ada pekerjaan atau ilmu yang digali walaupun sudah saya ketan saudara ya. Emas ya. Usianya sudah emas. Kuliah radiologi dan sonografi. Waduh, iki medeni ini. Radiologi. Bukan soal radio lagu-lagu, bukan, ini kesehatan ya. Sonografi itu apa ya? Kayak grafik-grafik gitu ya. Untuk kesehatan. Loh, luar biasa. Memang tante saya juga ada di Aussie itu bilang gini, nanti kalau aku pensiun, aku bisa melakukan tugas yang lansia bisa lakukan. Nah ini masalahnya ya. Lansia-lansia ini bagaimana? Yang masih kuat bisa kerja apa enggak? Bisa loh ternyata ya. Di restoran menyajikan hidangan ya toh. Di gereja bisa jadi konselor. Nah, banyak hal yang bisa dilakukan ya daripada di rumah kancingan kamar. Lansia yang masih ngasir di Singapura kemarin ini. Oh iya, kasir di Singapura di supermarket itu tuwek saudara ya, ngitung duit bolak-balik ya, takut keliru. Tapi kita yang tidak bisa marah, wong dek mak-mak ya, the power of mak-mak.
Nanti lagi kita marah, dia jauh lebih marah ya, wis menengahi. Jadi antri sabar gitu ya. Jadi inilah kita ya, harus menuntaskan dan menjadi penuntas di dalam Kristus Yesus Tuhan. Ayo semangat, jangan melihat apa yang kelihatan sekarang ya. Karena iman berkata, aku hidup bukan karena melihat, tapi percaya. Tuhan akan memberikan kepada kita new generation, baik dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam apapun dalam hidup kita, pasti ada new generation yang sudah dipilih Tuhan. Amin. Amin. Mari kita Tuhan. berdoa. Haleluya. Makasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang dimana memotivasi kami untuk kami mau mendidik generasi kami berikutnya untuk sebagai kelanjutan, sebagai pengganti daripada apa yang kami jabat, apa yang kami kerjakan, sehingga generasi di bawah kami bisa melanjutkan pekerjaan, melanjutkan pelayanan, sehingga tidak terputus apa yang kami kerjakan, kami perjuangkan selama ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dan Kau sudah pilihkan pengganti kami untuk yang cakap, yang Kau pilih, Kau tentukan untuk menggantikan kami di dalam usaha kerja kami, di dalam pelayanan kami. Saya syukur, terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Engkau yang bekerja memilihkan bagi kami siapa pengganti kami selanjutnya di dalam tugas-tugas kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan terima kasih. Kalau hari ini, saat ini Bu Lili juga melanjutkan spesialis untuk bagian kandungan dan kehamilan, masih harus kuliah lagi. Tuhan tolong Bu Lili sehingga dapat lulus dengan baik dan dapat menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang membutuhkan. Di dalam usia setengah abad, kami percaya Engkau pasti memberi kesempatan, kesehatan, kekuatan untuk tetap belajar sampai tuntas. Kami juga berdoa untuk keluarga Bu Lili di New York, untuk Lia, untuk Yohanes juga di Indonesia, untuk kukunya Yohanes semuanya. Biarkan mereka dapat menyelesaikan apa saja yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami yang setia dalam mengikuti renungan gembala ini. Tuhan tolong supaya mereka cakap dan piawai dalam segala usaha pekerjaan mereka, sehingga menjadi berkat dan memperoleh laba penghasilan yang akan dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan yang hari-hari ini mencari murid-murid Kristus untuk dimuridkan dan untuk meneruskan pemberitaan Injil. Tuhan kirimkan jiwa-jiwa yang serius. Tuhan kirimkan jiwa-jiwa yang layak untuk melanjutkan amanat agung. Terima kasih Bapa. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera, mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. God bless you. See you on Monday. Besok kita ke gereja masing-masing ya. Memberkati. Haleluya.